Newton ya Pak Haji, kemudian dipaksa sebetulnya bareng sama Kang Dena tuh. Kalau sama Kang Dena awal-awal di Newton tuh bareng sama Kang Dena ke Newton berarti ya, di Newton. Alumni Newton Ya, di Newton, dan memang dipaksa sama ibu. Jadi kalau nggak hadir suka nge-WA ke Ustaz Sulwan ya. Dongkap tes ya A gitu ya. Jadi kalau tidur pun dibangunin, kalau pas lagi ngedengar ada testimoni kemudian ngantuk gitu pasti jadi memang kepaksa dulu datang ke Lariba dan melihat Lariba ini, oh ya udah ini mungkin gimana celahnya untuk bisa dekat sama Pak Haji, sama Pak Haji Elki supaya bisa minjem uang, dibayarin hutang biar saya nyicil ke Pak Haji gitu. Dan itu memang sudah klasik, hampir semua yang datang ke sini memang seperti itu gitu. Nah, memang di tempat ini ya harus kuat mental Pak Haji gitu. Karena sering diledek, sering diseper, sering inilah. Tapi dengan itu ya alhamdulillah ternyata dulu terlalu sibuk untuk mencari solusi gitu ya, padahal solusinya ada pada diri kita sendiri dan Allah ngasih potensi itu gitu. Dulu terlalu takut untuk mengambil keputusan yang memang sebetulnya kita juga bisa dan kita juga mampu gitu. Nah alhamdulillah memang sebelum COVID ya waktu itu beres. Nah kemudian 2019 itu kan sebelum awal ya, sebelum almarhum. Dulu hutang sabaraha hutang terakhir mah di BJB itu 1,25 ya, jadi sama BJB itu supaya syariah, nyebutin nama supaya syariah, jadi semua bon-bon dikumpulin, kemudian utang kemana aja dikumpulin, nah kemudian di take over sama bank tersebut yang banknya bank syariah gitu. Nah tapi alhamdulillah setelah dari situ setelah beres bisa kuliah, bisa ngajar, kemudian ya bisa melakukan hal-hal yang memang dulu nggak percaya gitu ya. Dulu disuruh kuliah lagi karena memang saya apa jalan yang harus ditempuh itu terserah ibu gitu. Kata ibu kuliah lagi, kuliah, ngajar gitu. Nah dengan beresnya ini satu hal yang memang sulit untuk didapatkan yaitu ketenangan sih. Ketenangan, dan memang di Lariba ini ya ini modal kita semua adalah bapak-bapak yang ada di samping kita yang memang saling menguatkan, saling mendukung. Mereka bisa, kenapa kita enggak gitu kan? Kita berada di titik terbawah, tapi pada akhirnya memang kalau kita punya tekad yang kuat, insya Allah kita akan ada di titik dimana ketenangan itu ada. Karena dulu mah nggak kepikiran untuk bisa gitu. Ya sempat nawar-nawarin aset juga itu Pak Haji. Kalau kayak kendaraan mah udah di ini. Kalau nawarin aset juga sampai aset mau dijual, tapi alhamdulillah ya sampai beresnya ke bank tersebut aset masih ada. 1,25 itu ke bank aja atau yang lain ada hutang? Ke bank. Jadi ke yang lain mah nggak ada hutang? Ya, kan dulu kan digabungkan semua. Nah di situ ke bank situ dulu tuh cicilan per bulannya kalau menurut saya mah besar, mungkin kalau menurut yang lain mah nggak banyak gitu ya. Pokoknya sekitar 60-an. 60 juta sebulan. Satu bulan. Nah saya pikir kalau setelah lunas hutang bisa nabung 60 juta gitu. Nah diujinya ya ternyata ya alhamdulillah berjalan aja nabungnya. Enggak gitu ya, belum bisa. Tapi yang paling penting adalah dikasih ketenangan, dikasih banyak waktu, jalan-jalan wae sareng Pak Haji tiap dinten. Jadi alhamdulillah dikasih Allah kasih ketenangan yang memang nggak bisa didapatkan, dan waktu terutama. Berarti kesamaan dengan Pak Haji Ahmad itu betul begitu gitu ya sebetulnya. Memang betul seperti itu prosesnya itu. Jadi kalau dari dulu mah prosesnya ya berdarah-darah itu emang betul gitu. Mentalnya yang harus kuat. Terutama di sini mah sering disepetan gitu ya. Ketika mau bayar makan juga nggak boleh, cenah mau bogari bakennya mah. Ngebayarin makan di depan semua orang juga kan. Ya pas kita mau bayarin makan, buka riba kene mah tong mayarkeun, wani-wani mayarkeun. Iya, cenah bayarkeun lah hutang riba gitu. Depan orang-orang kan pada saat itu mah ya nyelekit juga gitu ya. Tapi
Nah di situ yang memang membuat semakin dorongan kuat gitu. Ya. Baik, Pak Haji Subhan, kalau saya lihat nih, Pak Haji kan konsulting. Terima kasih Pak Haji Ari. Pertama kali ya ditanya saya. Ya. Saya sudah alhamdulillah sejak awal diajak sama Ustadz Dubus bergabung di Lariba. Tadinya saya nolak karena saya bukan pengusaha. Ya. Saya bilang saya bukan pengusaha, ini kumpulan pengusaha. Dan kenal dengan Pak Haji Ari di sudut sana itu pertama. Ya. Nah, dari sekian tahun Pak Haji, saya mengamati orang-orang yang sukses. Yang saya sebut sukses itu adalah orang yang sudah bebas riba, ya, yang bebas riba, bebas hutang. Kalau Pak saya amati, saya ini pengamat. Jadi apa di perusahaan, apa di mana saya dilihat, lantas diramu menjadi satu rumusan, lantas dituangkan ke dalam satu tulisan. Nanti biasanya kalau di perusahaan itu diimplementasikan ke sebuah aturan. Ya. Saya jangan dikira saya bukan periba walaupun bukan pebisnis. Saya ini periba ulung. Periba ulung artinya karena di perusahaan termasuk yang merekomendasikan orang-orang ngambil riba. Ya. Salah satu contoh, dulu saya paling kesel orang-orang dikasih mobil. Semua orang, para manajer dikasih mobil. Ngurus mobil itu perlu 2 orang, 3 orang. Ngurus maintenance-nya, ngurus apa. Lantas saya berpikir, kenapa saya harus ngurus mobil yang begituan gitu. Urusan yang kecil-kecil. Saya menciptakan satu metode, saya mengusulkan satu masalah namanya COP, Car Ownership Plan. Semua karyawan tidak lagi dikasih mobil, tapi mobil miliknya dikasih pinjaman. Itu kan sudah tidak dipikir soal riba, tapi saya hanya berpikir, saya tidak mau berpikir hal yang betul, saya tidak mau berpikir hal yang kecil di perusahaan itu. Di pabrik ada karyawan 200, saya putuskan hubungan kerjanya, tapi dikasih pesangon juga gede, yang dialihkan ke yang efektif. Nah ini salah satunya. Saya kasih mobil, semua manajer saya kasih mobil, bagi mobil. Perusahaan bayar 85%, mereka bayar 15%. Tapi nanti setelah 5 tahun miliknya. Jadi awet mobil itu. Karena itu merasa miliknya. Tapi ketika milik perusahaan, ban sagetik bocor, ganti obat tangan banten. Oh itu kok siapa yang ganti obat ya? Oh tidak bisa dicegah. Nah, berpikirnya ke arah praktis. Praktis dah. Saya ajukan usul dan itu diterima. Semua manajer dikasih mobil. Saya pakai Astra Car rental. So, tolong urus bawa 60 mobil bagikan. Saya nggak mau lagi rewel. Padahal itu mereka itu nyicil, ada bunganya. Berarti ini kan termasuk yang beriba itu. Terus dari kesehatan juga begitu. Orang sedikit-sedikit dokter, udah saya kasih aja pajak ini segini, asuransikan, saya pakai asuransi. Itu salah satunya. Nah, setelah saya mengamati bila riba, ada 5 hal yang saya amati orang yang sungguh-sungguh bebas riba, bebas utang. Yang pertama, niatkan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya saya mau bebas riba, itu tidak sungguh-sungguh. Tapi ketika mendengarkan riba itu haram, lantas berniat dan sungguh-sungguh ingin bebas riba, itu orang pada sukses. Haji Aan, Haji Toto, Haji Wahid, Haji Riki dan semua. Ketika berniat, ternyata riba itu. Saya dengar Haji Toto begitu pulang ngaji, datang ke istrinya nangis karena mendengar dari Pak Haji Ari riba itu begini-begini. Haji Aan tuh bisa tidur dan segala macam. Nah ternyata sungguh-sungguh ingin bebas riba. Jadi benar-benar. Nah yang kedua, kalau dalam bahasa manajemen sebenarnya avoid pain, diungkit daya di dalam hati, betapa sengsaranya kalau tidak berhasil. Kalau saya tidak bebas riba, saya ini akan rugi dunia akhirat. Itu terus diulang-ulang. Bagaimana siksa akhirat, bagaimana di dunia masih bisa, tapi di akhirat tidak ada lagi. Kenapa? Karena kita ini dilimpungin. Babi itu tahu semua babi haram.
Tapi orang, saya di Filipina, di Bangkok itu tidak lagi bisa makan 10 hari di sana itu, karena daging babi gini, hulu babinya seperti kita hulu ayam gitu, sehingga ngurai. Setiap hari makan hanya kulit telur yang halal, ya, yang pasti. Kenapa? Tapi waktu itu sedang ada riba, tidak merasa haram kali. Saya sedang nyicil rumah, ya, saya sedang nyicil segala rupa cicilan di rumah tuh, cicilan, ya, tidak merasa riba. Nah, tapi melihat babi tidak dimakan, baru dilihat saja sudah ngurai. Nah, kalau kita membayangkan bagaimana betapa sengsaranya kalau orang berriba, itu insya Allah akan sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah perilaku yang positif. Ini ngaji-ngaji ini perilaku yang positif. Saya dan teman-teman semua setiap hari Senin sudah bebas waktu, harus ngaji apapun. Barusan adik saya bilang, nah itu orang teh ngaji terusnya, padahal orang teh bebas riba. Justru kalau tidak bebas, kalau tidak ngaji, kita akan lepas. Alhamdulillah orang yang pandang ngaji di sini semuanya karena ada dalam lingkungan. Di dalam dunia di psikologi itu ada 3 hal yang merusak. Yang pertama ya yang orang itu ditentukan. Yang pertama adalah hak heredity, keturunan. Bapaknya, ibunya begini, hampir 90% walaupun tidak seluruhnya. Environment, lingkungan kita. Alhamdulillah kalau kita berada di lingkungan yang ini, insya Allah, ya. Yang ketiga, kematangan berpikir dan segala macam. Kalau orang kematangan berpikir, saya betul-betul ingin bebas riba. Jadi positif lingkungannya. Yang ketiga, hindari hal-hal yang merusak etikat kita. Ya, kita udahlah, nggak usah campur-campur dengan, jangan ada kata begini, kunaon tidak berani menikah gitu, saya takut putus silaturahmi. Silaturahim itu disalahgunakan. Malah silaturahim itu seperti ini. Silaturahmi itu dalam jalan Allah. Kalau kita kumpul di karaoke, kumpul di mana, itu bukan silaturahmi. Ya, saya tidak berani meninggalkan itu karena takut terputus. Udah, putuskan saja. Saya sekarang terus aja mengurangi kontak-kontak dengan teman-teman di Jakarta, ada reuni, ada apa. Saya coba tidak hadir. Saya tidak hadir, kenapa? Ya cepak-cepik gimana kene dan segala macam, walaupun apa saeutik, ya. Tetapi kalau kita menghindari sana dan kita terus aja di lingkungan ini, insya Allah. Dan yang ketiga, yang keempat, lakukan terus, tetap perbaikan seperti ini. Dan di teman-teman di Laribah ini sungguh-sungguh luar biasa. Tidak petot-petot ngaji, Haji Aan tinggalkan telur, Haji Wahid tinggalkan material dan segala macam. Biasa, jalan aja. Tapi sedikit aja tergoda. Nah, ini orang-orang yang seperti ini insya Allah akan sukses. Amin. Sukses terutama. Saya terus aja dulu itu tidak merasa dosa setelah mendengar riba ini. Waktu melunasi rumah dari 10 tahun menjadi 7 tahun, mungkin tidak punya pahala karena bukan merasa dosa, tapi nggak mau gencel. Udahlah, lunasan utang teh. Bukan ada niat bahwa itu kita ini sedang beriba, hanya tidak mau. Jadi seperti kita tidak minum khamar, kalau tidak yakin bahwa itu haram, tidak punya pahala. Tapi kalau kita yakin bahwa itu haram dan kita tidak meminumnya, baru itu dapat pahala. Anda meninggalkan riba kalau alasannya hanya sekedar hoream ribet nyicil malah pahala menang. Tetapi kalau yakin bahwa riba itu haram, insya Allah dapat pahala. Itu wajib. Ya, baik.